Halo Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, kalau sehat, mari kita melanjutkan belajar bersama. Kita akan belajar mengenai modul 2 permasalahan stunting. Nah, tujuan dari pelajaran ini supaya kita mempunyai kesadaran terhadap permasalahan stunting dan dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, kita pertama akan belajar mengenai konsep diri. Konsep diri itu menggambarkan persepsi individu tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan objek atau orang lain dalam lingkungan. Atau lebih mudahnya, konsep diri itu kita diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, Bapak Ibu sudah punya anak kan ya? Nah, kita tentunya sebagai orang tua pasti mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Untuk itu, kita sebagai orang tua perlu melakukan upaya-upaya untuk mendukung mewujudkan harapan pada anak-anak kita. Kita tentu mengharapkan anak kita untuk menjadi orang sukses. Kita sebagai orang tua pasti mengharapkan anak kita lebih baik daripada kehidupan kita. Nah, untuk itu kita perlu mencegah anak kita supaya tidak stunting. Nah, dari pengertian stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau disingkat 1000 HPK. Nah, seperti gambar di samping ini Bu ya, anaknya yang satu tinggi, yang satunya pendek. Ini salah satu ciri anak stunting. Nah, kalau Bapak Ibu anaknya ingin menjadi tentara atau menjadi polisi, ini kan akan sangat berdampak Bu ya. Makanya kita perlu untuk mencegah stunting. Stunting ini sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau disingkat 1000 HPK. Periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun. Jadi menghitung 1000 hari pertama itu dimulai dari kandungan ya Ibu, Bapak, bukan dari anak setelah lahir. Nah, penyebab stunting ini ada dua. Ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Anak stunting disebabkan salah satu penyebab langsungnya adalah kurang gizi. Kurang gizi dari mulai remaja bisa menyebabkan putaran kurang gizi saat hamil. Jadi kalau yang hamil itu masih muda, biasanya maksud saya kalau biasanya kebiasaan ibu hamil waktu muda itu tidak menjaga pola makan, itu bisa menyebabkan gizi waktu hamil atau saat menyusui kurang, itu bisa menyebabkan stunting. Maka dari itu, ketika hamil, asupan gizi si ibu perlu dijaga. Kemudian kurangnya imunisasi. Tidak imunisasi akan menyebabkan anak mudah sakit sehingga menyebabkan stunting. Nah, penyebab yang kedua atau penyebab tidak langsung, kurangnya stimulasi atau rangsangan. Nah, anak yang tidak mendapatkan stimulasi atau rangsangan akan menghambat perkembangan anak. Anak tidak hanya membutuhkan asupan gizi, tetapi juga penting mendapatkan stimulasi dan kasih sayang dari orang tua serta keluarganya.
Nah, selain itu juga faktor dari lingkungan atau menjaga kebersihan seperti cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun, juga punya jamban sehat, itu juga bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Atau jika kita tidak rajin cuci tangan dan tidak punya jamban sehat, ini bisa mempengaruhi lingkungan sehingga anak bisa mudah sakit dan menyebabkan stunting. Nah, dampak dari stunting itu sendiri ada dua. Yang satu pengaruh langsung, pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Nah, untuk pengaruh jangka pendeknya, anak akan gagal tumbuh dan gagal kembang dan rentan terhadap berbagai penyakit. Sedangkan dampak jangka panjang mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Dampak stunting itu merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya atau bertumbuh pendek, melainkan juga mengganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu saja akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah. Nah, untuk itu kalau ingin anak-anaknya pintar di sekolah dan berprestasi, usahakan anaknya tidak stunting ya. Pengaruh stunting pada anak balita. Pertumbuhan anak terhambat di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai. Daya tangkap anak kurang maksimal. Prestasi anak di bidang akademik kurang baik. Anak cenderung pendek dibandingkan teman seusianya. Anak mudah terserang penyakit. Nah, ciri stunting dapat dikenali dengan 3G, yaitu gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Apa itu gagal tumbuh? Gagal tumbuh itu suatu kondisi pada anak yang ditandai oleh kenaikan berat badan yang tidak sesuai. Berat badan yang tidak naik atau bahkan turun dibandingkan pengukuran sebelumnya berdasarkan grafik pertumbuhan. Nah, jika itu terjadi, kita sebagai orang tua perlu untuk terus memantau perkembangan kenaikan berat badan anak. Jika berat badan anak tidak naik atau cenderung turun dari bulan sebelumnya, maka perlu diwaspadai karena ada kemungkinan gagal tumbuh. Yang kedua, gagal kembang. Gagal kembang pada anak berusia baru lahir sampai usia 2 tahun berkaitan dengan kondisi di mana anak mengalami keterlambatan atau tertahannya pertumbuhan fisik tubuhnya sehingga perkembangan seringkali dinilai tidak normal. Umumnya kegagalan pada tumbuh kembang anak disebabkan oleh kebutuhan nutrisi dan stimulasi yang kurang memadai. Yang ketiga, gangguan metabolisme. Kelainan medis yang mempengaruhi produksi sel tubuh anak. Umumnya, kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada metabolisme, sehingga zat pertumbuhan dan perkembangan yang berperan dalam metabolisme sel hilang atau rusak. Selain itu, dapat juga yang diakibatkan oleh makanan atau infeksi. Ketika seorang anak mengalami gangguan metabolisme, proses kerja organ tubuhnya terganggu, sehingga berbagai fungsi tubuh juga akan terganggu. Nah, itu tadi beberapa dampak dari stunting. Nah, untuk itu kita perlu dukungan dan pencegahan dan untuk penanganan stunting. Yang pertama ada dukungan dari keluarga dan masyarakat. Yang kedua ada pencegahan stunting pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Yang ketiga, penanganan pada anak stunting. Ibu hamil dan ibu menyusui harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan bagi ibu hamil minum tablet tambah darah sehari sekali.
Selain itu, pemeriksaan kehamilan setidaknya 4 kali selama kehamilan, yaitu diperiksakan ke posyandu ataupun ke bidan atau puskesmas agar kesehatan ibu dan anak terjaga. Ibu hamil atau bayi baru lahir sampai usia 6 tahun harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya di layanan posyandu setiap bulan. Dan jangan lupa gaya hidup sehat, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian buang air besar di zaman yang sehat. Pemberian stimulasi pada janin dari bayi lahir sampai usia 6 tahun. Mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat jika terdapat anak stunting. Keluarga dan masyarakat perlu melakukan beberapa hal berikut ini. Jadi untuk jika ada anak yang stunting di lingkungan kita atau di keluarga kita, yang perlu kita lakukan adalah menginformasikan kepada SDM Desos atau petugas kesehatan ataupun kader lainnya yang berperan di desa masing-masing. Memberikan gizi dan nutrisi yang baik, memberikan stimulasi pada anak, dan tidak memberikan pelabelan atau mengolok-olok anak stunting. Jadi kalau ada anak stunting di lingkungan kita, jangan diolok-olok. Nah, sekian videonya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.